Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila syarfin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi kitab wa nafa'ana bi ulumina sya'ulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, khususnya santriwan santriwati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember yang dimuliakan oleh Allah. Mari sebelum melanjutkan tentang syarat-syaratnya wali dan kedua saksi, saya di sini ingin menceritakan tentang petunjuk untuk mempelai putri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu. Rawahu At-Tirmidzi. Apabila meminang kepadamu seorang laki-laki yang kamu sukai agama serta budi pekertinya, maka hendaklah kamu nikahkan dia dengan anakmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jika ada orang tua sudah melihat anak laki-laki dan orang tua tersebut suka kepada anak laki-laki itu karena agamanya dan karena akhlaknya baik, maka hendaklah nikahkan dia dengan anakmu. Kalau punya anak perempuan ya, kalau punya anak laki-laki jangan begitu. Kalau punya anak perempuan, apa yang dicari? Intinya apa? Sungguh prioritas agama yang diamalkan penganutnya dengan dasar ilmu, sehingga menjadi pribadi yang soleh dan bertakwa adalah kunci kesuksesan dalam membangun rumah tangga. Jadi yang terpenting itu untuk mencari calon suami. Nah, ini kan petunjuk untuk mempelai putri ya. Jangan terlalu milah dan milih. Pokoknya agamanya seakidah, kemudian kedua akhlaknya baik, budi pekertinya baik, cukup. Nggak perlu cari pertama ini ganteng, gantengnya diutamakan. Ganteng kalau suka melirik, buat apa? Sekarang ganteng, udah ganteng, akhlaknya bagus, agamanya juga sama, seakidah, Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi yang dicari? Nggak perlu harus kaya, belum punya mobil, nggak masuk kriteria. Laminasi apa diliminasi? Diliminasi. Nah, jangan seperti itu, nggak laku-laku nantinya. Karena jika setiap dari suami istri mengerti dan memahami dengan sebaik-baiknya tentang hak dan kewajiban masing-masing, maka seorang yang bertakwa, takut kepada Allah tidak akan melalaikan segala kewajibannya yang merupakan hak pasangannya. Dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali, dikisahkan suatu ketika ada seorang ayah bertemu dengan Hasan Al-Bisri, seorang tokoh sufi ya. Hasan Al-Bisri, tokoh sufi yang terkemuka, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Ia bertanya kepada seorang sufi yang lain. Katanya begini, wahai baginda, dengan siapakah aku akan menikahkan putriku? Akhirnya Hasan Al-Bisri menjawab, Zawwid bintaka may yakhafullah, fa in ahabbaha akramaha, fa in abghadaha lam yadhlimha. Katanya Hasan Bisri, nikahkanlah putrimu dengan laki-laki yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Karena jika ia benar-benar mencintai putrimu, maka ia akan memuliakannya. Tetapi jika ia tidak mencintainya, tidak mencintai kepada putrimu, maka ia tidak akan mendoliminya. Bisa difahami di sini ya. Jadi kalau orang laki-laki yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, apalagi udah cinta kepada anaknya, anak putrinya, seorang calon istrinya, udah cinta, jelas akan memuliakannya.
nggak cinta, nggak akan didolimi. Karena apa? Udah berilmu, takut kepada Allah, tetap akan memuliakan istrinya. Nah, jadi sekarang janganlah mencari seorang suami itu yang kriterianya harus punya mobil, punya pekerjaan, terus punya bla 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 bla. Jangan, tapi prioritaskan agamanya dan akhlaknya. Nah, seperti itu. Definisi takwa itu adalah apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Nggak mungkin nantinya itu seorang suami yang bertakwa, yang akhlaknya baik akan selingkuh. Tetap akan menjaga istrinya dengan baik. Ini ibarat rumah, iman adalah pondasi dasarnya. Tanpanya amal kebaikan yang lain seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya tidak akan diterima. Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih, rawahul Bukhari. Nah, ini hanya sekedar pengantar. Jadi anak perempuan, seorang gadis, jika ingin memilih calon suami, jangan terlalu banyak kriteria. Pokoknya itu laki-laki, ya pokoknya laki-laki, akhlaknya baik, berilmu dan mau belajar ilmu agama. Udah cukup. Ya, bahkan sekedar cerita. Zaman dulu tuh banyaknya dijodohkan. Nggak ada orang tua itu menjerumuskan anak perempuannya. Mesti kedua orang tua itu ingin melihat anaknya bahagia dunia dan akhirat. Kemudian minta mahar pun jangan terlalu mahal, mengikuti adat di negara itu. Ojo terlalu murah, ojo terlalu mahal, yang sedang-sedang saja. Sekedar pokoknya sepakatan sama calon suaminya. Sepakat mampunya apa, kamu beraninya berapa, Dik kamu minta mahar berapa, kalau udah kenal sekian, oh saya mampunya sekian. Nah, ada sepakatan. Saya minta mahar apa, saya minta mahar hafalan kitab Sulam Taufik bagaimana, tak kabin jadi gak akan nikah. Calon suaminya masih baru mondok setahun. Apanya emang di itu? Minta mahar bacaan Al-Fatihah dengan baik dan benar. Subhanallah, mantap itu ya. Nggak usah bikin mahar yang jadinya tuh viral. Sekarang kan sudah gitu ya. Bikin minta mahar sandal jepit biar apa? Viral. Niatnya itu kan viral, dia terkenal. Nggak sekalian aja maharnya air putih saja beres. Nanti di sini akan dijelaskan mahar yang bagaimana yang diperbolehkan dan yang pantas itu ada nanti. Jadi minta mahar itu adalah selain sesuatu yang bermanfaat bagi istrinya, seperti kan bacaan Fatihah manfaat kan, sesuatu yang bermanfaat, memberi kitab, bagus, nanti Qiratul Uyun sebagai mahar, atau bisa maharnya berupa skripsi, yang isinya itu manfaat tuh dipelajari nantinya, diajarkan kepada istrinya. Mungkin di skripsinya itu mengutip tentang pembelajaran pernikahan, kan bisa manfaat kan, nanti ada dijelaskan di belakang. Nah, jadi seperti itu. Tuh, jadi penting sekali kita itu mempelajari ilmu bab nikah ketika sudah waktunya. Kalau belum siap untuk menikah, ya nggak wajib belajar ilmu ini. Tapi kalau udah siap untuk menikah, wajib mempelajarinya. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat tentang para sahabat tentang masalah ini. Bahkan apalagi para ulama menyebutkan setiap i'tiqad yang menyalahi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikatakan bid'ah. Maka ahli bid'ah tidak boleh menikah kepada orang yang tidak ahli bid'ah.
Jadi orang Ahlussunnah menikah dengan orang Mu'tazilah. Ahlussunnah menikah dengan orang Qadariyah. Jadi tidak apa? Tidak sekufu, tidak seakidah. Ini tidak boleh, harus seakidah. Jadi begitu pentingnya memilih pasangan yang seakidah sampai-sampai Imam Malik bin Anas ketika dimintai fatwa tentang seorang muslimah yang akan dinikahi oleh laki-laki penganut ajaran Mu'tazilah, beliau mengutip firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'abdum mu'minun khairum min musyrik. Sungguh hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik. Jadi lebih baik jangan menikah dengan orang yang tidak seakidah. Makanya kalian nanti kalau ada orang yang melamar bagi perempuan, ditanya dulu akidahnya. Jangan asal wes ganteng, soge, pinter wes. Lihat agamanya, nasabnya. Nah, seperti itu. Maksudnya adalah tidak sah pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki dari golongan Qadariyah dan Qadariyah Mu'tazilah, karena keyakinan mereka yang menyimpang bahwa seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri, karena dengan keyakinan ini mereka telah menyekutukan Allah. Jadi berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, berarti tidak seakidah. Bahkan nanti ada disyaratkan orang mereka itu harus sekufu, harus banyak lagi di sini nanti. Pasti para pemirsa dan para santri akan menunggu jawaban ini dan akan bertanya-tanya biar menyimak terus kajian ini. Banyak sekali bab-bab yang bikin penasaran. Tentunya yang jomblo pasti semakin penasaran, apalagi yang ingin menikah semakin penasaran apakah yang akan disampaikan selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi penting sekali itu ya. Berikut diantara ciri khas golongan Ahlussunnah wal Jamaah. 1. Meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan segala sesuatu dari makhluknya. Kemudian meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. 3. Tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab dosa besar yang ia lakukan. Gak dulu kafir. Itu ciri khas, ciri-ciri ya Ahlussunnah. Kemudian meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul yang terakhir. Ini ciri-ciri untuk mengetahuinya. Kemudian mengagungkan para sahabat, karena ada ajaran yang tidak mengagungkan sebagian sahabat 4 itu ya. Ada golongan dari mereka yang tidak mengagungkan salah satu dari para sahabat, hanya mengagungkan Sayyidina Ali. Seperti orang Syiah. Yang terakhir, ciri-cirinya lagi adalah meyakini bahwa Islam adalah agama seluruh para nabi, mulai dari Nabi Adam hingga sampai ke Nabi Muhammad. Itu ciri-cirinya. Jadi sudah sepatutnya kita menengok sejarah kejayaan Islam, di mana kaum muslimin adalah kaum yang disegani oleh 2 imperium besar, Romawi dan Persia. Itu ciri-cirinya kita untuk mengenal bagaimana golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu yang saya jelaskan tadi, sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, bahwasannya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Tidak serupa, nggak sama, karena banyak sekali aliran-aliran mengatakan Allah itu sama, katanya sama dengan makhluknya, duduk di atas arsy. Itu ajarannya menyimpang. Maka dari itu perlu kita hati-hati untuk memilih pasangan supaya kita mendapatkan pasangan yang seakidah, biar akadnya juga sah. Sampai di sini kajian kita hari ini, mudah-mudahan bisa diterima dan manfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.